saya sendiri Apriatin bersama rekan saya ada Indah Lestari dan Lestari Indriani. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan materi mengenai kajian Islam profesi. Yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian Islam profesi. Islam mengandung artikulasi konkret dalam gerak dan aktivitas keseharian. Kebenaran Islam tidak hanya dipidatokan, diwawancarakan, diseminarkan atau didiskusikan, akan tetapi tampak dalam wujud keseharian umatnya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian atau ekspertis, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta berdedikasi yang tinggi. Istilah profesi sendiri dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Kemudian profesionalisme merupakan sikap dari seseorang yang profesional dan berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jadi tanpa adanya profesionalisme atau keahlian, maka suatu usaha akan mengalami kerusakan atau kebangkrutan. Juga akan menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produksi, bahkan sampai pada kesemrawutan manajemen serta kerusakan alat-alat produktivitas. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat lebih dari 100 ayat yang berbicara tentang profesi dan kerja. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa ayat. Yang pertama dalam Quran surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi Inna khaira man istajartu qawiyul amin, yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dan di sini ada Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akhruna yasrabuna fil ardi yabtaguna bifadlillah, yang artinya dan yang lain orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Kemudian di sini ada firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazalna 'alaikal kitaba tabayyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liyusyra lil mu'minin, dan artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Indah Lestari. Selanjutnya ada profesi yang islami. Ada 4 sifat Nabi yang harus ada dalam diri seorang pengusaha, yaitu yang pertama, sidik, jujur. Kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Sifat jujur akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian untuk menghadapi ujian apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah yaitu sifat mendorong seseorang untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada tabligh, yaitu komunikatif. Seorang pebisnis juga harus menjadi marketing yang hebat, juga harus menjadi seorang pembicara yang unggul. Yang terakhir yang keempat yaitu fatonah, cerdik. Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian selanjutnya aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam berdasarkan prinsip berikut ini. Yang pertama, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran pengetahuan yang memadai, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Surat Al-Isra ayat 17-36. Yang kedua, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Sabda Nabi SAW yang artinya, bila suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang soleh, sehingga makna amal soleh dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia dan rekan kerja lainnya. Yang keempat, yaitu pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakatnya. Allah karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kelima, pekerjaan dilakukan dengan semangat etos kerja yang tinggi. Yang keenam, pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkannya. Apakah rahasia kesuksesan karir dan pekerjaan Rasulullah SAW? Pertama, Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya. Kedua, dalam bekerja, Rasul melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan aksi prioritas. Kemudian yang ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya karena ia tidak tahu kapan ditutupkan kepadanya. Dan yang keempat, dalam bekerja Rasul selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Kemudian yang kelima, Rasul tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Yang keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan atau membentuk tim yang solid, yang percaya pada cita-cita bersama. Kemudian yang ketujuh, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Kesimpulannya, kajian Islam profesi adalah suatu kajian tentang pekerjaan yang dalam melaksanakan tugas profesinya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Profesi sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.